Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitria Atika Rohmah dari IAT 1 dengan NIM U2019-1041 semester 3. Di sini saya akan menuntaskan tugas UTS Ilmu Tajwid. Saya akan membacakan sebuah ayat, kemudian menjelaskan hukum tajwid yang berada di dalamnya. Yang pertama yaitu surat Al-Fajr ayat 1 sampai 4. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr walayalin ashr wasyaf'i wal wathr wal laili idza yasr. Pada ayat wal fajr saya menemukan hukum bacaan ro yang dibaca tafkhim atau tebal, dikarenakan ro sukun karena wakof yang sebelumnya ada huruf mati didahului oleh fathah. Kemudian pada ayat ketiga walayalin ashr, di sini saya menemukan dua hukum bacaan, yaitu idhar halqi dan juga ro, di mana idhar halqi yaitu di saat nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kho, ain, ghoin, ha. Di sini sudah jelas bahwa ada kasroh tanwin bertemu dengan ain. Kemudian ashr, ro yang dibaca tafkhim, yang sukun karena wakof sebelumnya ada huruf mati yang didahului oleh fathah. Pada ayat ketiga wasyaf'i wal wathr, di sini ro-nya dibaca tafkhim, sebabnya sama seperti sebelumnya. Kemudian ayat keempat wal laili idza yasr, di sini saya menemukan dua hukum bacaan, yaitu al jauf dan juga ro yang dibaca tafkhim. Al jauf ialah keluarnya huruf hijaiyah terletak pada rongga mulut dan rongga tenggorokan. Di sini al jaufnya ada huruf alif yang didahului oleh fathah. Saya akan melanjutkan surat Al-Fajr ayat 13 sampai 14. Fasabba alaihim rabbuka sawta adab, inna rabbaka labil mirsad. Di sini pada ayat yang fasabba alaihim rabbuka sawta adab, saya menemukan ada tiga hukum bacaan, yaitu idhar syafawi, mim sukun bertemu ro, kemudian ro fathah dibaca tarqiq tipis, kemudian ada al jauf, fathah di huruf alif yang didahului oleh fathah. Kemudian pada ayat ke-14 inna rabbaka labil mirsad, di sini saya menemukan ada 4 bacaan, yaitu nun sukun, yaitu masuk pada al-khayshum, tempat keluarnya huruf hijaiyah yang terletak pada janur hidung, dan jika menutup hidung ketika membunyikan huruf tersebut maka tidak dapat didengar. Saat kita membaca hukum-hukum pada al-khayshum, di saat menutup hidung maka suaranya tidak terdengar. Contohnya saat kita menutup hidung kemudian kita membaca inda, hurufnya tidak terdengar, maka nun tasdid di sini masuk pada al-khayshum. Kemudian ro fathah dibaca tafkhim atau tebal. Kemudian ada ro sukun yang didahului oleh kasroh dibaca tarqiq atau tipis, mir begitu. Kemudian al jauf, huruf fathah didahului oleh huruf alif didahului oleh fathah. Kemudian saya melanjutkan tetap pada surat Al-Fajr ayat
ke-27 sampai 28. Ya ayyat Tuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Pada ayat ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, di sini saya menemukan ada dua hukum bacaan, yaitu al-jauf, huruf fathah huruf alif didahului fathah, kemudian nun tasydid al-khayshum seperti sebelumnya, ada dua nun tasydid di sini. Kemudian pada ayat 28, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Di sini saya menemukan ada 4 hukum bacaan. Ada 5 hukum bacaan, yaitu ro, irji'i. Ro sukun didahului oleh kasroh, dibaca tarkik atau tipis. Kemudian ila rabbiki, ro-nya fathah, maka dibaca tafhim. Kemudian rodiyatan, ro di sini ro fathah, tafhim. Kemudian rodiyatan mardiyah, fathah tanwin bertemu dengan mim, hukum bacaannya idgham bi gunnah. Idgham artinya memasukkan, bertemu huruf mati dengan huruf yang berharokat sehingga seperti huruf bertasydid. Jadi memasukkan pada huruf mim. Idgham bi gunnah. Radiyatan mardiyah. Kemudian mardiyah di sini ada hukum bacaan ro. Ro sukun yang didahului oleh fathah, maka dibacanya tafhim atau bal. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.